Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini. Mari kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan kembali lagi kami akan renungkan firman-Mu. Mari ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 17. Jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Demikianlah tentu firman Tuhan ini menjadi dasar renungan kita hari ini. Nah, tema kita adalah jangan takut dengan masalah. Jangan takut dengan masalah. Nah saudara, perikop yang kita baca ini adalah tentang peperangan antara bangsa Israel dan bangsa Aram. Yang sekarang ini namanya Syria atau Suria. Yang sudah berlangsung cukup lama. Saat itu Raja Negeri Aram menyusun strategi untuk melawan bangsa Israel. Namun setiap kali strategi rahasianya tersebut terbongkar. Setelah diberitahukan bahwa yang membongkar setiap strategi rahasia tersebut itu adalah Elisa, yang itu abdi Allah. Maka marahlah Raja Negeri Aram. Di ayat 12. Semula peperangan itu antara bangsa Aram dan bangsa Israel. Tetapi kemudian berubah menjadi bangsa Aram melawan Elisa. Perhatikan, hanya untuk melawan satu orang, Raja Negeri Aram mengirim kuda serta kereta dan tentara yang besar. Nah ini nggak seimbang ini kan. Nah saat tentara yang sangat besar itu mengepung kota Dotan, ya, tempat Elisa tinggal, maka bujang dari Elisa ini sangat ketakutan. Di ayat 14 sampai 15. Ia menghadap Elisa dan berkata, ya pasti sangat ketakutan dan berkata, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Namun dalam iman, Elisa berkata kepada bujangnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Di ayat 16. Dan tak berapa lama, mata bujang Elisa dibukakan dan ia melihat sangat banyak tentara Tuhan yang menyertai Elisa. Itulah sesungguhnya singkat dari perikop ini. Nah, melalui kisah ini, apa pelajaran yang kita akan dapatkan? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, jangan takut dengan masalah. Masalah itu hanya besar di dalam bayang-bayang pikiran kita saja. Nah, saudara, karena bila dihadapi ternyata tidak sebesar yang kita pikirkan. Masalah itu seperti bayangan yang selalu lebih besar dari kenyataan yang ada. Coba lihat saja wayang kulit gitu ya. Bayangan yang terpantul di layar jelas lebih besar dari kenyataannya. Oleh sebab itu jangan takut dengan bayangan yang kelihatannya besar. Sebab kenyataan itu memang hanyalah bayangan. Dan sadarlah kesulitan itu kenyataannya tidaklah sebesar yang kita bayangkan. Ya, seperti ilustrasi. Ya, waktu kita mau keluar misalnya di kota wisata depan macet. Tapi begitu kita jalani, ya ada aja jalan keluarnya kan. Nah, yang kedua adalah janganlah takut dengan masalah. Hadapilah masalah dengan iman. Ya perhatikan bujang dari Elisa sangat ketakutan. Ayat 14-15. Ia berkata, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Namun dalam iman Elisa berkata kepada bujangnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 16. Tak berapa lama mata bujang Elisa dibukakan dan ia melihat sangat banyak tentara Tuhan yang menyertai Elisa. Nah pertanyaannya, mengapa bujang dari Elisa itu sangat ketakutan melihat pasukan tentara Aram? Sementara mengapa Elisa justru tenang dan penuh keyakinan untuk bisa menghadapinya? Jawabannya adalah karena bujang dari Elisa ini menghadapi masalah dengan membandingkan masalah itu dengan dirinya. Yang jelas, namanya dia sendiri bujang lagi kan, tidak punya apa-apa. Jelas dia pasti ketakutan dan itu sungguh akan menggentarkan hidupnya. Tetapi yang kedua, dia juga membandingkan masalah dengan tentara Aram. Yang jelas-jelas pasukannya besar dan memang perlengkapan perangnya banyak. Dan canggih pastinya. Jelas pasti akan takut. Tetapi bagaimana dengan Elisa? Justru di sini dikatakan Elisa menghadapinya dengan iman. Nah, kita tahu Ibrani 11 ayat 1. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi artinya iman itulah
modalitas kita yang membuat kita bisa tenang dan siap menghadapi masalah. Dan yang ketiga, jangan takut dengan masalah karena Tuhan menyertai kita. Perhatikan kata Elisa, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 17 berkata, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya, mata bujangnya ini, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah saudara, tanpa kita sadari, ya, Tuhan ada bersama kita. Dia selalu menyertai kita. Dia peduli, dia mengerti, dan dia berkali-kali katakan, aku tidak meninggalkan engkau. Dan sekali-kali aku tidak membiarkan engkau. Karena itu saudara, apakah saat ini engkau sedang dalam masalah, dalam persoalan, dalam pergumulan? Sesungguhnya bukan Tuhan tidak ada. Bukan juga Tuhan tidak menolong dan bukan Tuhan tidak menyertai. Tetapi karena besarnya kekhawatiran kita dan tingginya kesibukan kita, sehingga kita tidak lagi bisa merasakan, tidak lagi bisa melihat, tidak lagi bisa mengalami bahwa Dia ada, Dia hadir, dan Dia sungguh dekat dengan kita. Karena itu, mari jangan takut. Hadapilah masalah, karena Tuhan sungguh ada menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk boleh sungguh tidak takut dalam segala keadaan apapun. Bukan karena kami orang yang berani, tetapi kami tahu bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan ada di pihak kami, maka kami tidak gentar dengan segala apapun. Karena Tuhanlah yang akan memberi kami keberanian dan kemenangan melewati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Shalom.